Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1865 sampai bab 1868. Setelah sampai di stasiun TV, ada staf yang menunggu di depan pintu. Zhang Jin mengeluarkan kartu identitasnya dan menemukan informasi pendaftarannya. Seseorang membawanya dan Ye Chong ke studio siaran langsung, Boys and Girls Rush for Money, Yikuyu. Di studio siaran langsung, masih banyak pemain lain yang menunggu. Tak jauh dari situ, seorang pria berpakaian sutradara sedang membisikkan sesuatu kepada pembawa acara. Melihat ke kejauhan, ada panggung yang mereka rancang dengan cermat. Terobosan semacam ini sangat kompleks dan terdiri dari serangkaian tingkatan. Ada lereng curam, dinding panjat, pendulum besar, dan dinding misterius yang akan menyerang Anda kapan saja, mengayunkan batang kayu, dan banyak lagi. Di bawah fasilitas ini terdapat sebuah kolam, namun karena sedang musim dingin, kini tertutup salju. Jika jatuh dari perangkat, Anda kalah. Para pemain harus melewati level dalam waktu yang ditentukan, mencapai titik akhir, dan kemudian menabuh drum untuk melewati level tersebut. Sebagai hadiah karena telah melewati bea cukai, uang tunai sebesar 30.000 yuan digantung di dinding di bagian akhir. Hal ini sejalan dengan tema, Boys and Girls Rush for Money. Melihat begitu banyak level, Zhang Jin hanya bisa menghela nafas dan berkata, Ini terlalu sulit. Aku merasa seperti aku bahkan tidak bisa melewati level pertama. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Saat keduanya sedang berbicara, seorang anak laki-laki datang. Rambut anak laki-laki itu diwarnai pirang dan dilapisi gel rambut, tingginya sekitar 1,8 meter. Wajahnya dicukur bersih, dan dia mengenakan setelan mahal. Dia menunjukkan senyuman yang menurutnya sangat tampan, cantik. Nama saya Chen Baibai. Apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga? Chen Baibai melirik Zhang Jin, dengan sedikit kesedihan di matanya. Lalu, dia melirik Ye Chong di sebelahnya. Namun, dia tidak menganggap serius Ye Chong, tetapi menganggap Ye Chong sebagai pecundang yang hanya membentuk tim sementara dengan kecantikan ini. Zhang Jin mengangguk, tidak terlalu memperhatikan. Chen Baibai melanjutkan, hei, cantik. Jika kamu bekerja sama dengan orang seperti itu, kamu mungkin tidak memiliki peluang bagus untuk menang. Dia tidak peduli sama sekali bahwa Ye Chong ada di sebelahnya, dan mulai mengejek Ye Chong secara terang-terangan. Lihat kakinya yang pendek, saya mengambil satu langkah, dan dia harus mengambil 3 langkah. Betapa cantiknya kamu, bagaimana kalau kita bekerja sama? Dalam proyek ini, karena ini adalah tantangan 2 orang, tentu saja akan ada tantangan banyak kontak fisik. Yang paling disukai Chen Baibai adalah memanfaatkan kesempatan saat terjadi kontak fisik. Dia sering datang ke acara ini, menjadi tamu tetap di sini, dan memiliki reputasi buruk. Sutradara dan pembawa acara tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mereka melihat Chen Baibai menipu seorang gadis bodoh lagi. Namun, ayah Chen Baibai adalah pendukung keuangan di balik pertunjukan ini. Jadi mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Chen Baibai tampan dan bisa berdandan dengan baik, umumnya hanya sedikit gadis yang bisa menolak ajakannya. Tapi Zhang Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya sudah memiliki rekan satu tim. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chong. Chen Baibai menyipitkan matanya, ini pertama kalinya dia ditolak. Terlebih lagi, dia justru kalah dari bocah biasa ini, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Cantik, kamu harus berpikir jernih. Apakah dia pantas mengikuti kompetisi jika dia tidak buang air kecil dan menjaga dirinya sendiri? Dia sangat tidak tahu malu. Menurutku dia hanya bajingan, kata Chen Baibai tanpa pilihan, kata dengan fasih. Ye Chong mengangkat bahu dan mengabaikannya. Bagi Ye Chong, Chen Baibai hanyalah seekor lalat yang mendengung. Ye Chong Li bahkan tidak peduli. Namun, Zhang Jin takut segalanya akan menjadi serius. Jadi dia meraih lengan Ye Chong dan berkata, Ye Chong,
ayo pergi ke sana. Dengan mengatakan itu, dia menyeret Ye Chong pergi. Chen Baibai menerima penolakan itu, menyipitkan matanya, dan menatap punggung Ye Chong dan Zhang Jin dengan ganas. Persetan denganmu, wanita bau, aku mengundangmu untuk memberimu wajah, beraninya kamu menolakku. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu nanti, kata Chen Baibai pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, tiba waktunya pertunjukan dimulai dan semuanya sudah siap. Pembawa acara berjalan ke atas panggung dan siaran langsung dimulai. Pembawa acara berdiri di atas panggung dan mengumumkan bahwa program hari ini secara resmi dimulai. Kemudian, setelah dia menjelaskan peraturannya, atas isyarat sutradara, tim kontestan pertama berjalan. Ini adalah sepasang mahasiswa, mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu mulai memasuki level tersebut. Oke, semoga beruntung, kata pembawa acara dan menembakkan senjata pembuka. Kemudian, kedua orang itu mulai berlari ke depan dengan keras. Mulai dari panggung, pertama-tama Anda berlari melintasi trek, lalu mencapai level pertama. Tingkat pertama relatif sederhana, kemiringannya hanya 45 derajat. Meski agak licin, anak laki-laki itu bisa berlari dengan sedikit bantuan. Tapi untuk anak perempuan agak melelahkan, setelah dicoba 2 kali, gagal. Anak laki-laki itu kemudian mengulurkan tangannya untuk membantu gadis itu, dan dengan tarikan yang lembut, gadis itu muncul. Keduanya melewati level pertama dengan mudah, dan kemudian mencapai level kedua, pendulum besar. Pada level ini, anak laki-laki dan perempuan harus saling berpelukan sebuah bola besar, kemudian bola besar tersebut akan berayun dan membawa mereka melewati kolam salju di kaki mereka ke sisi yang lain. Bola bundar besar ini sangat besar sehingga satu orang tidak dapat memegangnya. Hanya 2 orang yang dapat bekerja sama satu sama lain. Satu orang memeluk sebagian darinya, lalu mengatupkan tangan erat-erat untuk memastikan tidak ada yang jatuh. Setelah kedua pria itu siap, bola besar mulai diayunkan. Ketika bola besar mencapai tengah, gadis itu tidak cukup kuat dan secara tidak sengaja terjatuh ke tumpukan salju di bawah. Anak laki-laki itu kehilangan bantuan dari gadis itu, dan dia tidak bisa menyelamatkannya sendirian, jadi dia pun terjatuh. 2 orang gagal di tingkat kedua. Berikutnya adalah kelompok pemain kedua. Seorang laki-laki dan perempuan pada kelompok kedua melewati tingkat kedua dengan susah payah. Namun pada jembatan papan tunggal yang bergoyang di tingkat ketiga, mereka berdua terlempar. Hal itu menimbulkan gelak tawa dari penonton di sekitarnya. Kelompok kontestan berikutnya, yang mengejutkan semua orang, ternyata adalah pasangan berusia 60-an. Meski tidak ada batasan usia bagi kelompok program, umumnya yang mengikuti program semacam ini adalah generasi muda berusia 20-an. Ini adalah pertama kalinya tim program melihat kontestan lanjut usia, dan bahkan pembawa acara pun tertipu. Pembawa acara bertanya, "Paman, Bibi, apakah Anda benar-benar di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi?" Bibi tersenyum, mulutnya gelap, dan beberapa giginya tanggal. Dia berkata, "Iya, kami di sini untuk mencari uang." Bibinya menunjuk ke 30.000 yuan di ujung dan melanjutkan, "Jika kita memenangkan uang itu, kita akan membelikan orang tua itu kulkas." Paman itu terkikik di sampingnya dan meraih tangan bibinya, tatapan penuh kasih. Ye Chong memandangi pasangan tua itu, meski terlihat sedikit lucu, cinta di antara keduanya sangat membahagiakan. Pikirkan baik-baik, berapa banyak orang yang bisa bekerja sama untuk mencapai level ini. Kemudian pembawa acara berkata, "Baik Paman dan Bibi, bersiaplah dan jangan sampai terluka." Setelah itu, pembawa acara melepaskan tembakan pembuka. Segera setelah itu, hanya Paman dan Bibi yang terlihat, dan mereka mulai bergegas maju dengan seluruh kekuatan mereka. Tampaknya Paman dan Bibinya telah menghabiskan seluruh tenaga mereka, mengerucutkan bibir dengan keras, dan menggerakkan tangan mereka dengan kuat. Namun, kecepatan keduanya sangat lambat. Bagi orang normal, bagian landasan ini bisa dilalui dalam waktu 10 detik. Dengan Paman dan Bibi yang berlari kencang, butuh 1 menit penuh untuk akhirnya mencapai lereng pertama. Kemudian, saya melihat Paman itu merangkak, dia naik 2 langkah, tetapi mundur 3 langkah.
naik 2 langkah lagi dan mundur 3 langkah. Setelah mengulanginya beberapa kali, pamannya tidak mempunyai tenaga lagi dan terengah-engah. Dan bibi di sebelahnya tidak mengalami kemajuan sama sekali. Lalu, saya melihat sang paman sedang berjongkok dan berperan sebagai tangga bagi sang bibi, agar sang bibi bisa memanjatnya terlebih dahulu. Alhasil, meski begitu, setelah sang bibi mencoba beberapa kali, ia tetap gagal. 5 menit kemudian, mereka masih gagal melewati level pertama. Tidak ada jalan lain, jadi keduanya tidak punya pilihan selain menyatakan kegagalan. Selanjutnya, sekelompok pemain muncul satu demi satu. Namun sejauh ini belum ada keberhasilan, level tim program semuanya sangat sulit, hanya saja orang tidak akan mendapatkan bonus 30.000 dengan mudah. Selanjutnya giliran Chen Baibai dan seorang gadis dengan riasan tebal. Keduanya berjalan ke atas panggung bersama, meski pembawa acara sudah akrab dengan Chen Baibai. Ia tetap mengikuti aturan dan mengambil mikrofon serta meminta para kontestan untuk memperkenalkan diri. Chen Baibai tampak bangga. Dia mengambil mikrofon, tersenyum, mengedipkan mata ke semua orang, dan berkata dengan keras, "Halo semuanya, nama saya Chen Baibai, dan saya putra tertua grup Chen di Yucheng." Segera setelah itu, dia mendengar dari penonton. Banyak teriak para gadis. Chen Baibai melambai kepada sekelompok gadis, "Jangan khawatir. Semuanya, jika saya bisa mendapatkan 30.000 yuan hari ini, saya akan mengundang semua orang ke bar." Setelah mengatakan ini, sekelompok gadis yang belum pernah melihat dunia berteriak bahkan lebih keras. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, merasa lucu di dalam hatinya. Ini benar-benar sekelompok gadis yang tidak punya otak dan nimfomaniak. Kemudian, Chen Baibai dan rekannya mulai menerobos. Mereka melewati level pertama dengan mudah, lalu level kedua, dan level ketiga. Kapanpun mereka berdua perlu bekerja sama, Chen Baibai mengambil kesempatan itu untuk menyentuh gadis itu secara acak. Gerakannya sangat jelas sehingga orang bodoh pun bisa melihatnya. Chen Baibai melakukan ini untuk kompetisi atau keuntungan. Ketika Zhang Jin melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, "Untungnya, saya tidak bekerja sama dengan orang jahat ini." Kemudian, dia diam-diam melirik Ye Chong di sebelahnya. Dia berpikir dalam hati, "Kamu Chong tidak akan seperti ini, kan?" Saat dia memikirkannya, wajah Zhang Jin memerah. Ye Chong melirik Zhang Jin, sedikit penasaran, dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Zhang Jin dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa." Ye Chong tidak peduli. "Saya harus mengatakan bahwa Chen Baibai sering datang ke pertunjukan ini, jadi dia masih memiliki pengalaman. Dia dan rekannya benar-benar mencapai level akhir. Level ini disebut tembok misteri. 2 orang harus berjalan di jalan papan yang lebarnya hanya 1 kaki. Satu sisi jalan papan adalah kolam salju dan sisi lainnya adalah tembok. Dan tembok ini bisa dipindah-pindah, dan sebagian darinya tiba-tiba muncul entah dari mana dan merobohkan orang. Tonjolan ini sangat misterius dan sulit dideteksi. Itulah sebabnya dinamakan demikian. Chen Baibai meletakkan tangannya di bahu rekannya tanpa ragu-ragu, dan mereka berdua berjalan maju di sepanjang jalan papan. Sebelum dia mencapai sepertiga jalan, dia didorong ke bawah oleh benturan yang tiba-tiba. Alhasil, keduanya terguling menjadi tumpukan salju. Saat meluncur ke tumpukan salju, Chen Baibai tidak melupakannya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan tubuh pasangan wanitanya dan menggosoknya beberapa kali lagi sebelum ia berdiri dan tersenyum. Seolah dia menikmatinya, dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia berpartisipasi dalam kompetisi bukan untuk memenangkan hadiah, tetapi hanya untuk bersenang-senang. Ye Chong tidak meragukan hal ini. Setelah 3 kelompok lagi, giliran Ye Chong dan Zhang Jin. Kedua orang itu berjalan ke atas panggung. Zhang Jin tampak sedikit gugup. Chen Baibai melihatnya adalah Ye Chong dan tertawa keras dari bawah. "Lihat, pilihan ada di atas panggung sekarang." Kata-katanya langsung menimbulkan ledakan tawa di antara penonton. Alhasil, Zhang Jin menjadi semakin gugup. Pembawa acara pura-pura tidak mendengar.
lalu mempersilakan mereka berdua untuk memperkenalkan diri. Zhang Jin mengambil mikrofon dan berkata, saya, nama saya Gugup. Tidak, nama saya tidak Gugup. Oh tidak, nama saya Zhang Jin. Banyak orang di bawah tertawa. Saya seorang mahasiswa, itu saya datang ke acara ini untuk membuktikan diri saya. Zhang Jin tersipu dan memperkenalkan dirinya. Lalu, mikrofon diserahkan kepada Ye Chong. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, namaku Ye Chong. Lalu hilang. Tuan rumah menunggu beberapa detik dan merasa sedikit malu. Apakah Anda ingin mengatakan beberapa kata lagi? Ye Chong mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Pembawa acara tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata, oke, kalian berdua, harap bersiap-siap, tantangan kita akan segera dimulai. Setelah mengatakan itu, pembawa acara mengangkat senjata awal. Bang, suara pistol mulai berbunyi. Kali ini, Chen Baibai yang berada di baris pertama penonton masih menertawakan Ye Chong. Lihatlah pria berkulit dua dengan kaki yang begitu pendek ini. Dia masih ingin berpartisipasi dalam permainan. Lucu sekali. Saya yakin dia tidak akan pernah melewati babak pertama, tingkat kedua. Pada saat yang sama, pada saat senjata awal dibunyikan, Ye Chong dan Zhang Jin berlari menuju lereng bersama. Keduanya melewati lereng dengan mudah. Tingkat kedua adalah ayunan besar. Keduanya berpelukan dengan bola besar, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Lengan Zhang Jin agak pendek dan dia hampir tidak bisa memegang tangan Ye Chong. Keduanya saling mengikat, dan kemudian bola besar mulai berayun. Tepat ketika bola besar baru saja mencapai tengah, Zhang Jin tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya dan hampir terjatuh. Untungnya, Ye Chong bereaksi cepat dan menangkap Zhang Jin dengan satu tangan, yang sudah terjatuh di tengah jalan. Tanpa bantuan Zhang Jin, Ye Chong tidak akan bisa mengerahkan kekuatannya pada bola besar. Ia hanya bisa memegang bola besar dengan satu tangan, menekuk kaki, dan memegang bola besar dengan erat. Untungnya, kekuatan Ye Chong cukup kuat, sehingga ada cukup gesekan untuk mendukung mereka berdua dan berayun ke sisi yang berlawanan. Akhirnya, saya melewati level kedua tanpa bahaya apapun. Dan ini menyebabkan Chen Baibai tertawa, hahaha. Apa yang saya katakan, semua orang melihat pria berkulit dua ini. Dia terlihat seperti katak. Sungguh lucu. Zhang Jin sedikit terkejut saat ini. Dia hampir jatuh baru saja. Turun. Apa yang harus saya lakukan? Ini sudah berakhir. Sudah berakhir. Saya merasa tidak bisa melewati level ketiga sama sekali, kata Zhang Jin. Ye Chong bertanya, apakah Anda ingin saya membantu Anda? Bantu saya? Bagaimana saya bisa membantu saya? Apakah ini akan melibatkan Anda? Zhang Jin bertanya. Ye Chong sedikit tersenyum, lihat saja. Setelah mengatakan itu, Ye Chong mengambil Zhang Jin dari pinggang. Lalu, sebelum Zhang Jin sempat bereaksi, Ye Chong melewati jembatan satu papan yang bergoyang dengan beberapa cipratan air. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, semua orang tercengang. Segera setelah itu, tingkat keempat adalah balok keseimbangan yang berputar. Ye Chong masih berjalan dengan penuh semangat dan melewati balok keseimbangan. Zhang Jin merasa matanya kabur dan tidak tahu apa yang terjadi. Hanya ketika Ye Chong mencapai level terakhir, titik awal dari tembok misterius, semua orang bereaksi. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Chong melewati beberapa level pertama. Dan ejekan Chen Baibai sepertinya masih bergema di telinga semua orang. Sutradara sangat terkejut hingga dia lupa mengontrol adegan tersebut. Kemudian, Ye Chong melewati tembok misterius dalam 2 langkah cepat. Bahkan orang-orang di belakang, yang mengendalikan tonjolan dinding misterius, tidak memperhatikan jalan Ye Chong sama sekali. Ye Chong melakukan lompatan vertikal dan mencapai garis finish terakhir, lalu menurunkan Zhang Jin, meraih stick drum dan menabuh drum garis finish dengan suara dong. Saat ini, Zhang Jin masih dalam kebingungan dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Staf di lokasi, sutradara, pembawa acara, dan penonton semuanya tercengang. Menyelesaikan permainan begitu cepat, ini adalah kecepatan tercepat yang pernah tercatat. Dan dia sedang menggendong seseorang. Siapa lelaki ini? Mungkinkah dia seorang tentara bayaran?
butuh waktu 30 detik penuh bagi sutradara untuk menyadari bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, akan terjadi kecelakaan siaran. Direktur segera mengatur agar orang-orang menyalakan kembang api yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, pembawa acara juga bergegas dan berkata dengan kaget, "Saudaraku, kamu luar biasa." Wajah Zhang Jin sedikit merah saat ini, dan dia menatap Ye Chong dengan tenang. Sangat menang, awalnya, Zhang Jin berpikir bahwa dia bisa lulus paling banyak 2 atau 3 tes, dan itu tidak dianggap memalukan. Tanpa diduga, dia benar-benar menerima hadiah setelah menyelesaikan level tersebut. Tentu saja, Zhang Jin berada dalam kebingungan sepanjang seluruh proses dan sepenuhnya bergantung pada Ye Chong untuk melewati level tersebut. Ye Chong sekali lagi memberinya kejutan besar. Memikirkan hal ini, Zhang Jin diam-diam menatap Ye Chong lagi, merasakan perasaan aneh di hatinya. Chen Baibai juga tercengang. Dia baru saja menertawakan pihak lain, tapi sekarang wajahnya ditampar. "Kamu penunggang kuda, kamu pasti pernah berlatih olahraga. Kamu pasti pernah berlatih olahraga. Kamu benar-benar bisa berpura-pura." Saat dia mengatakan ini, Chen sangat tidak senang dan berbalik dan pergi. Di sisi ini, Zhang Jin dan Ye Chong menerima bonus. Dia melambaikan tangannya ke kamera TV, berpikir kali ini, dia akan memamerkan wajahnya di depan teman-teman sekelasnya di klub. Setelah rekaman program selesai, Ye Chong dan Zhang Jin meninggalkan studio. Saat kedua orang tersebut keluar dari gedung stasiun TV, mereka melihat pasangan tua yang pernah mengikuti kompetisi sebelumnya, saling mendukung dan menunggu bus. Zhang Jin mengambil bonus 30.000 yuan mereka dan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, bisakah kamu memberi saya uang ini untuk dibagikan?" Ye Chong tentu saja tidak peduli dengan sedikit uang ini, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Terserah." Kemudian, Zhang Jin berlari ke pasangan tua itu dan menyerahkan bonus kepada mereka. Ketika pasangan tua itu melihat ini, awalnya mereka menolak. Namun, mereka tidak tahu apa yang dikatakan Zhang Jin kepada mereka. Jadi pasangan tua itu dengan senang hati menerimanya. Kemudian bus datang, pasangan tua itu berterima kasih kepada Zhang Jin dan naik bus. Kemudian, Zhang Jin juga kembali ke sisi Ye Chong dengan kepuasan. Ye Chong sedikit penasaran, "Apa yang Anda katakan kepada mereka?" "Saya memberitahu mereka bahwa meskipun mereka tidak lulus level, tim program memutuskan untuk memberi mereka penghargaan peringatan khusus. Dan 30.000 yuan adalah bonusnya," Zhang Jin berkata sambil tersenyum. Ye Chong berkata kepada Zhang Jin, "Saya tidak menyangka kamu masih sangat perhatian." Zhang Jin berkata, "Ya, ketika saya melihat mereka berdua, saya merasa sangat iri. Jika ada seseorang yang bisa menjadi tua bergandengan tangan dengan saya pikir itu pasti hal yang sangat membahagiakan." Dia berkata dengan penuh semangat, dia melirik di Ye Chong, kemudian, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, wajahnya yang cantik memerah, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Ye Chong juga menyentuh hidungnya dan melihat ke arah lain. Menghitung waktu, ayah Zhang Jin seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaannya dan datang. Zhang Jin menelepon ayahnya. Setelah beberapa saat, ayah Zhang Jin, Zhang Dongsheng, mendatangi mereka dengan mobil hitam. Zhang Dongdong adalah seorang pria parubaya berusia 50-an dan seorang pemilik usaha kecil yang baru-baru ini berkembang di Beijing. Sebenarnya, Zhang Dongsheng juga mengandalkan angin musim gugur dari Longshan Group untuk memanfaatkan tren ini. Namun, statusnya masih relatif rendah, jika tidak, mustahil untuk tidak mengenal Ye Chong. "Kamu Chong dan Zhang?" Ye Chong dan Zhang duduk di alun-alun di sebelah stasiun TV sebentar, bertanya-tanya siapa itu. Ayah Zhang Jian juga datang, Zhang Dongsheng tampak tidak tersenyum dan serius, namun, dia jelas sangat mencintai putrinya. Begitu dia melihat putrinya, wajah aslinya yang tegas langsung menjadi bahagia. Zhang Jin juga maju dan memeluk ayahnya erat-erat. Ayah dan putrinya bertukar beberapa kata, dan kemudian Zhang Dongsheng memandang Ye Chong dengan hati-hati. "Xiao Jin, ini pacarmu, berapa umurmu, dan hanya kamu yang jatuh cinta?" Zhang Dongsheng bertanya. Zhang Jin tersipu dan berkata dengan cepat, "Tidak,
ini hanya teman biasa saya. Namun, Zhang Dongsheng tampaknya tidak mempercayainya. Dia menatap Ye Chong dengan mata aneh dan bergumam, tidak terlalu buruk juga. Jelas sekali, Zhang Dongsheng tidak puas dengan Ye Chong sebagai menantunya. Nak, apakah kamu tertarik untuk mendaki gunung bersamaku? Zhang Dongsheng bertanya. Zhang Jin sangat ketakutan sehingga dia segera menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, Zhang Dongdong menjadi tenang dan sikapnya terhadap Ye Chong menjadi lebih baik. Ternyata kamu benar-benar teman Xiao Jin. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu, kata Zhang Dongsheng. Zhang Jin berkata, tentu saja, Ye Chong sangat baik dan membantu saya memenangkan kejuaraan. Kali ini, saya menunjuk Baya untuk tampil di depan teman-teman sekelas saya. Zhang Dongsheng terkekeh dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Baiklah, ayah, aku ingin mentraktir Ye Chong makan. Bisakah kita kembali setelah makan malam? Tanya Zhang Jin. Zhang Dongsheng melihat waktu, masih pagi. Tentu saja, tidak masalah. Ayo makan barbeque favoritmu, bagaimana kalau? Zhang Jin tersenyum, bagus sekali, Ye Chong. Kamu, menurutmu tidak apa-apa? Ye Chong mengangguk. Dia awalnya aku ingin pergi pulang. Tapi aku tidak bisa menolak ajakan hangat itu, jadi aku harus menyetujuinya. Kemudian, Zhang Dongsheng mengemudi dan mereka bertiga tiba di pusat komersial terbesar di Yucheng. Pusat komersial ini juga dibangun dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian dimiliki oleh Longshan Group. Setelah sampai di mall, mereka memarkir mobil dan bertiga pergi ke restoran barbecue di lantai 1 mall. Restoran barbecue berada di luar mall, menghadap jalan pejalan kaki di luar, dan juga terdapat pintu. Di Yucheng, restoran barbecue ini juga sangat terkenal. Meski belum waktunya makan, melalui jendela besar setinggi langit-langit, Anda masih bisa melihat banyak pelanggan di dalamnya. Begitu pintu dibuka, aroma barbecue yang menyengat keluar. Aroma ini bahkan membuat Ye Chong tertarik. Mereka bertiga duduk di kursi dekat jendela. Begitu mereka duduk, mereka bertemu dengan seorang kenalan. Zhang Jin menepuk Ye Chong dan menunjuk keluar jendela, lihat, siapa itu? Ye Chong menoleh dan bisa melihat tempat parkir di seberang jalan melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit. Dan sepasang suami istri tua, mengendarai sepeda roda 3 listrik, memasuki tempat parkir. Itu adalah pasangan tua yang mereka temui di lokasi syuting. Sepeda roda 3 itu sudah sangat tua. Paman mengendarai sepeda roda 3 di depan dan bibi menarik di belakangnya. Keduanya berbincang dan tertawa, terlihat sangat bahagia. Ternyata setelah pasangan tua itu pulang dengan bus, mereka sudah tidak sabar untuk membeli kulkas. Mereka datang ke sini dengan becak. Ye Chong tahu bahwa lantai 3 pusat perbelanjaan adalah tempat penjualan peralatan listrik. Aku tidak menyangka, kebetulan sekali, puji Ye Chong. Tidak, Zhang Jin menatap pasangan tua itu sambil tersenyum. Paman memarkir sepeda roda 3 di tempat kosong di tempat parkir, lalu membantu bibinya keluar. Saat itu, sebuah mobil Audi berwarna putih berhenti di depan pasangan tua itu. Kemudian, kaca jendela diturunkan, dan sebuah kepala muncul dari dalam mobil. Ternyata itu adalah Chen Baibai. Kalian berdua, pindahkan kendaraan roda 3 yang rusak ini, mobilku akan diparkir di sini, kata Chen Baibai begitu saja. Kenapa? Pamannya berkata, ada begitu banyak kursi kosong, kamu bisa parkir di tempat lain. Chen Baibai berkata dengan tidak sabar, kamu orang tua, dari mana asalmu begitu banyak omong kosong? Aku memintamu untuk pindah-pindah saja, cepat naik, jangan membuatku marah. Itu tidak baik bagimu. Apakah kamu tidak menindas orang lain? Kata paman itu. Chen Baibai segera menjadi marah. Dia telah menahan diri di acara hari ini, tetapi sekarang bahkan seorang lelaki tua pun berani menentangnya. Jika dia tidak memamerkan kekuatannya, tidak ada yang akan menganggapnya serius sebagai putra tertua keluarga Chen. Kamu orang tua, kamu sedang mengendarai kendaraan roda 3 jelek. Kamu berpura-pura menjadi apa? Aku hanya ingin berhenti di posisi ini, bukan, minggir, tegur Chen Baibai. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia membayar untuk gelar keduanya, dan dia tidak tahu cara parkir di samping.
Ini adalah satu-satunya tempat parkir yang mudah untuk parkir. Jika dia ingin parkir di tempat parkir di dalam, akan terlalu sulit baginya untuk mengoperasikannya. Apakah kamu tidak menindas orang? Mobil kita sudah diparkir. Mengapa kita harus menyingkir? Tidak, kata paman itu. Chen Baibai mengutuk, kamu orang tua. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah mengatakan itu, Chen Baibai keluar dari mobil, berjalan ke arah orang tua itu, mendorong orang tua itu, dan membuat yang terakhir terhuyung. Kamu menyebut pakaianmu itu mobil, apa kamu tidak merasa nyaman di sini? Jika bukan karena usia tuamu, aku pasti sudah menidurimu. Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Teriak Chen Baibai. Saat ini, kebisingan tersebut telah menarik perhatian banyak orang. Hei, anak muda, kenapa kamu seperti ini? Apa kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Benar, bagaimana kamu bisa menindas orang lain? Lagi pula, ini bukan rumahmu, kenapa tidak? Tidakkah kamu membiarkan mereka berhenti? Itu benar, sungguh tidak tahu malu, saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Semua orang menuduh Chen Baibai. Hal ini membuat Chen Baibai sangat marah. Dia menunjuk ke arah orang-orang yang lewat dan mengumpat, aku, Cao, ingin kamu mengurus urusanmu sendiri, kamu pikir kamu siapa? Tahukah kamu siapa aku? Nama keluarga kakak tertuaku adalah Qi. Menurutku tidak ada apakah kamu berani bicara omong kosong. Mendengar ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tutup mulut. Di dunia ini, hanya ada satu orang dengan nama keluarga Qi, dan itu adalah bos Qi, yang berkulit hitam dan putih. Jika Anda menyinggung perasaan bos Qi, Anda mencari kematian. Pantas saja anak ini berani sombong. Ternyata dia anak buah bos Qi. Semua orang ketakutan, mereka yang tadi diliputi amarah tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Chen Baibai sangat puas dengan ketakutan semua orang, dan dia mengutuk sekelompok orang membunuh koin. Kemudian, Chen Baibai mencibir, berjalan ke sisi sepeda roda 3, dan membalikkan sepeda roda 3 tersebut. Kemudian, ia menendang badan mobil tersebut dengan keras hingga jok belakang menjadi rata. Sambil menendang, ia juga mengumpat, brengsek, kamu mengendarai kendaraan roda 3 sampah, dan kamu masih menempati tempat parkir di sini. Kamu benar-benar menghabiskan uangmu, paman melihat. Mobilnya ditendang, dan merasa sangat tertekan. Dia segera berlari dan mendorong Chen Baibai. Namun, pada usia itu, bagaimana dia bisa menjadi lawan Chen Baibai? Begitu Chen Baibai melambaikan tangannya, dia mendorong pamannya ke tanah. Pamannya sepertinya dipukul di bagian pinggang, menutupi pinggangnya dan berteriak, aduh, aduh. Bibinya buru-buru datang untuk mendukung pamannya, Pak Tua, kamu baik-baik saja. Chen Baibai terus memarahi, Pak Tua, jangan berpura-pura mati untukku, atau aku akan benar-benar menendangmu sampai mati. Bibi juga cemas, datang dan mencabik-cabik Chen Baibai. Kamu anak muda, kamu benar-benar pengganggu, aku akan bertarung denganmu. Chen Baibai sangat cemas hingga dia terkoyak, dia mengangkat tinjunya dan hendak melakukannya pukul, apa yang kamu lakukan? Tepat ketika tinju itu hendak jatuh, Chen Baibai ditampar dan diterbangkan. Ternyata itu Ye Chong. Ketika dia melihat Chen Baibai mendorong pamannya, dia segera bergegas ke sini, tetapi mereka jauh, yang menunda sedikit waktu. Melihat Chen Baibai dipukuli, semua orang diam-diam merasa bahagia. Mereka juga penasaran siapa yang begitu kuat hingga bisa menjatuhkan Chen Baibai, dan yang lebih penting, siapa yang begitu berani hingga berani memukul semua bos. Chen Baibai jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping, dan ada bintang di matanya, butuh waktu lama untuk pulih. Saat ini, separuh wajahnya bengkak, Ye Chong harus menarik kekuatannya, jika tidak, Chen Baibai pasti sudah lama mati. Siapa yang memukulku? Aku tidak ingin hidup lagi. Chen Baibai menutupi wajahnya, masih ragu-ragu dan mengutuk. Kemudian, dia mengetahui bahwa itu adalah Ye Chong. Saat ini, Ye Chong sedang membantu paman dan bibinya. Aku Cao, ini kamu lagi. Aku pernah menyelamatkanmu di stasiun TV sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka kamu akan datang kepadaku. Mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu hari ini. Chen Baibai mengutuk.
Ye Chong menjepit jari-jarinya lagi, membuat suara berderak, dan berkata, "Kalau begitu datanglah." Chen Baibai takut pada saat itu. Dia sudah merasakan kekuatan Ye Chong sekarang, dan tahu bahwa dia jelas bukan tandingannya. "Baiklah nak, jika kamu punya nyali, tunggu saja aku di sini, dan kalian berdua, orang tua, tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini." Dengan mengatakan itu, Chen Baibai mengeluarkan teleponnya. "Hei, saudaraku, aku punya seseorang untuk mengalahkanku." Chen Baibai meratap di telepon. "Pihak lain tidak menganggapmu serius sama sekali. Kamu benar-benar mencari kematian." Setelah menambahkan rasa cemburu, Chen Baibai meletakkan telepon, kemudian, dia menunjuk ke arah Ye Chong dan mencibir, "Nak, tunggu saja kematian. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan pergi. Aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi padamu." Yang menyinggung Bos Qi. Ye Chong penasaran dengan ini. Siapa Bos Qi? Ketika dia di Yucheng, dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Sepertinya dia sudah terlalu lama meninggalkan Yucheng. Saat itu, Kiki menaklukkan dunia bawah tanah di sini dan membawa para gangster kecil itu ke jalan yang benar. Sekarang nampaknya kekuatan bawah tanah baru telah berkuasa. "Oke, aku akan menunggu di sini," kata Ye Chong, bersambung.